kemudian apa yang kita bicarakan, yang kita dakwahkan itu apa? Dakwah yang sempurna. Hari ini kita dakwah ketemu orang main ketemu saja. Insya Allah bulan depan 3 hari, insya Allah 3 hari. Tuan-tuan, kalau dengan seperti ini bagaimana orang akan ikut 3 hari bulan depan bersama dengan kita? Dakwah itu dakwah sempurna. Maulana Imam Hasan rahimahullah beliau mengatakan tazkir adalah setelah sifat ke-6. Mengajak orang keluar jalan Allah sifat ke-6. Pertama kali ada sifat pertama dengan sampai sifat ke-5. Jangan main langsung datang main tazkir saja, tuan-tuan mulia. Pertama kali kita bicara dulu. Bicara iman dulu, bicara pentingnya agama dulu, tuan-tuan mulia, baru terakhir kita tazkir. Hari ini tuan-tuan mulia kita kurang menyampaikan fadilah dari setiap sifat kita sampaikan. Pentingnya iman, apa untungnya iman tadi? Pentingnya amal, apa untungnya amal? Pentingnya sholat, pentingnya zikir, apa untungnya? Hari ini kita kurang sekali menyampaikan fadilah. Sementara baginda Nabi SAW sangat menekankan fadilah kepada para sahabat. Untungnya berangkat di jalan Allah. Untungnya buat ini. Sehingga Nabi SAW kadang menyampaikan fadilah tadi. Untungnya amal, untungnya tadi. Sehingga Nabi SAW menyampaikan surga seolah-olah surga tadi nampak di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Betapa Nabi SAW menyampaikan fadilah mengenai surga sehingga sahabat langsung pada waktu itu mereka rela mengorbankan nyawa mereka berangkat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita tidak menyampaikan fadilah. Kita ketemu orang main tazkir saja, tidak sampaikan apa untungnya, apa untungnya. Maka tuan-tuan kita ketemu orang kita sampaikan fadilah. Di zaman baginda Nabi SAW, ketika Uhud, Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala anhu berangkat. Pada waktu itu umat Islam sudah menang, tapi karena terjadi sesuatu, tuan-tuan mulia, maka apa? Dikepung dari dua sisi. Di tengah-tengah umat Islam, tuan-tuan mulia, maka Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku walaupun sudah dikepung, Anas bin Nadar mengatakan, aku mencium bau surga dari balik gunung Uhud. Dia lari ke depan, kemudian jumpa dengan musuh, kemudian dibunuh oleh musuh, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan melihat kenapa ini terjadi? Seolah-olah bau surga di depan, karena disampaikan fadilah. Saat radhiyallahu ta'ala bertanya, wahai Anas, mau kemana? Aku mencium bau surga di balik gunung Uhud. Berangkat terus. Tuan-tuan melihat sahabat mendengar fadilah surga tadi, keuntungan surga tadi, seolah-olah sahabat langsung rela berkorban nyawanya disyahidkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kan kita tuan-tuan harus seperti itu. Dengarkan fadilah lagi dan lagi. Maka tuan-tuan mulia, kita datang ke setiap rumah, ke setiap orang. Kita temui tuan-tuan mulia, sampaikan mereka kepada fadilah. Dakwah yang sempurna dulu. Bukan main tazkir saja tuan-tuan mulia. Kita bicara iman dulu. Hari ini kalau kita dengar azan tuan-tuan mulia adalah dakwah yang sempurna. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Dakwah yang sempurna adalah azan. Ada azan tuan-tuan mulia, azan langsung hayya salat. Tidak ada langsung aja. Pertama kali azan tuan-tuan mulia bicara kebesaran Allah. Allahu Akbar. Sampai 4 kali diulang. Allahu Akbar. 4 kali diulang maksudnya Allah yang maha besar. Pertama kali ketika kita dakwah bicara kebesaran Allah dulu. Sehingga tuan-tuan setiap orang yang mendengar pembicaraan Allah dan hatinya jadi lembut. Allahu Akbar 4 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Tidak ada yang berhak disembah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Tuan-tuan menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada kebahagiaan kejayaan kecuali ikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ikut Nabi saja. Kemudian baru hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Baru mengajak kepada sholat. Pertama kali ditekankan tidak ada yang lebih besar melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling besar hanya Allah saja. Tuan-tuan mulai dakwah itu pertama kali kita bicara itu dulu. Baru yang terakhir kita tafsir. Baru ada orang. Maka tuan-tuan mulia, list yang kita buat tadi setiap nama kita datang. Orang laki-laki balik di kampung kita orang Islam kita datangi setiap hari. Kemudian dakwah yang sempurna. Kemudian kita tafsir mereka. Semoga sudah tuan-tuan mulia. Setiap hari kita bersama. Kemudian beliau katakan bukan hanya berdiri datang di depan rumah bicara dakwah, pindah lagi rumah satu. Tapi tuan-tuan mulia dengan nama kasih sayang datang masuk ke dalam rumah, duduk bicara
Pelan-pelan tentunya dakwah sempurna kepada orang yang kita datangi. Bukan sambil berdiri datang rumah lagi, tapi datang duduk di rumah tersebut bicara dakwah sempurna kemudian kita taskin orang kampung ini. मेरे प्यारे भाइयों और साथियों, देखो घरों में बैठकर के मुलाकातें करने का फायदा क्या होगा कि घरों में बैठकर के मुलाकातें करने का फायदा ये होगा कि हम जिस घर के अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ घर के अंदर पर्दे के अंदर हमारी माँ बहनें बैठी होगी। हम थोड़ा ऊंचा आवाज से बात करेंगे और हमने नमाज की, आखिरत की, जन्नत की और कहा के कब्र की हमने पूरी बात की, तो कहा की औरतें नरम दिल वाली होती है। अब हम इसकी तशरीह करेंगे ना tersebut ikut bersama dengan itu untuk keluar di jalan rumah. Maka untuk itulah teman-teman kita bicara lagi dan lagi. Bicara teman-teman dakwah yang sempurna di rumah tersebut sehingga apa? Wanita-wanita tadi mendengar. Beliau katakan kami pernah buat datang satu rumah, ada satu bapak-bapak. Kalau kita di luar rumah bicara, kemudian nanti dia akan katakan, iya saya siap tapi saya seorang dulu dengan orang rumah. Tanya dulu istri gitu. Teman-teman, tapi kalau kita di rumah istrinya ada di balik hijab, langsung dengar dakwah kita dulu, hatinya sudah lembut. Kami pernah datang di satu rumah, beliau katakan orangnya di luar rumah tidak siap, waktu di masjid tidak siap, tapi kita sampai datang di rumah kita bicara, keraskan dikit suara sehingga istri, anak-anak perempuannya dengar di balik hijab. Kata laki-lakinya, sebentar, langsung istrinya menjawab, dia sudah bawa saja suami saya berangkat keluar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan mulia, kalau kita buat seperti ini, tuan-tuan mulia, kita duduk dakwah di rumah orang yang kita datangi, dan wanita tadi dengar dari balik hijab, wanita tadi pun dia semangat juga untuk agama, dia akan dorong suaminya. Bahkan tadi istri-istri mengatakan berangkat, silakan bawa suami saya keluar dengan Allah 3 hari nanti bulan depan. Silakan bawa anak saya laki-laki. Bahkan saudari perempuannya bilang bawa abang saya ini untuk berangkat keluar dari Allah SWT. Kalau kita dakwah yang sempurna di rumah, tuan-tuan mulia. Tetapi tuan-tuan mulia, jangan kita dakwah di rumah tersebut bercampur tidak ada hijab wanita di kampung di rumah tersebut. Ada wanita kita hijabi. Kalau tidak ada hijab tuan-tuan mulia, maka kita tidak akan mulai dakwah. Karena dakwah kita tuan-tuan mulia tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat bercampur laki-laki dan wanita, sampai kapanpun pertolongan Allah tidak akan datang. Maka itulah teman-teman, kita harus perhatikan ini. Datang ke setiap rumah, bicara dakwah yang sempurna. Kalau ada wanita di rumah tersebut, dibalik hijab, dibalik kain teman-teman, sehingga mereka bisa mendengarkan dakwah kita. करेंगे इंशाअल्लाह। Semua bersedia buat ini tuan-tuan. कौन कौन करेगा? Siapa yang siap? Insyaallah.